Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Benar ini dengan Ibu Rizky Sania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Betul, saya dengan Ibu Rizky dan saya juga mengajak pengasuh anak saya, Pak, seperti yang Bapak saya sarankan. Siang, Pak. Saya Natasha. Saya pengasuh anaknya Ibu. Oh, baik. Kalau begitu, perkenalkan juga saya Henry Septiana, ahli gizi di Rumah Sakit Hermina. Namun sayang sekali ya kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dikarenakan angka penularan COVID masih sangat tinggi. Jadi kita hanya bisa diskusi via online saja melalui aplikasi Zoom ya, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dan disepakati bersama ya Bu. Oh iya, bagaimana kabarnya Ibu Kiki dan Mbak Anas? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Oke, baik. Langsung saja ya kita mulai sesi konsultasinya. Sebelumnya nama anak Ibu siapa ya, Bu? Namanya Reza Darmawan, Pak. Oh, kalau begitu umurnya sudah berapa tahun ya, Bu? Sekarang Reza udah berumur 2 tahun 8 bulan, Pak. Baik, lalu bagaimana keadaan Dek Reza, Bu? Jadi gini, Pak. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit dan sering tidak mengabaikan makannya, Pak. Sering mengabaikan makannya seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau misalkan dengan berat badan dan tinggi badannya, kira-kira berapa ya, Bu? Saya kurang tahu sih, Pak, kalau itu sepertinya Mbak Anas yang tahu. Jadi pas kemarin saya nimbang di posyandu sih beratnya 10 kilogram, Pak. Sama tinggi badannya 85 cm. Oh, itu nimbangnya pas kapan ya di posyandu, Mbak? Sekitar 1 minggu yang lalu, Pak. Oh, begitu. Kalau begitu ada KMS-nya nggak, Mbak ya? Ada, Pak. Sebentar saya ambil dulu ya. Baik. Tolong difotokan ya bagian yang grafik warna hijau dan kuningnya, lalu kirimkan ke saya. Ya, baik, Pak. Sudah saya kirimkan ya, Pak, foto KMS-nya. Oh, oke, baik. Ngomong-ngomong, Dek Rezanya mana ya, Bu? Bolehkah saya melihatnya? Maaf, Pak, kebetulan anak saya sedang tidur. Apakah perlu saya bangunkan, Pak? Oh, tidak perlu, Ibu. Kalau begitu, saya hanya minta tolong untuk difotokan saja ya foto Dek Rezanya yang kelihatan perutnya untuk keperluan pemeriksaan fisik. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya foto Rezanya dulu. Sudah dikirimkan, Bu? Foto Reza sudah saya kirimkan ya, Pak, ya, melalui WhatsApp Bapak. Oh, oke, sudah sampai juga nih di saya. Nah, sekarang Ibu dan Mbak silahkan sambil dilihat juga kartu KMS-nya, buku KMS-nya. Ya, Pak, baik. Nah, bisa dilihat di sini ya, kita lihat bersama grafik pertumbuhan D. Reza ini berada di area warna kuning dan di atas garis merah. Itu artinya apa ya, Pak? Ini berarti menunjukkan D. Reza tengah mengalami kekurangan gizi yang ringan sampai sedang. Oh iya, lalu yang normal itu yang seperti apa ya, Pak? Jadi begini Bu, yang normal itu seharusnya berada di area warna hijau muda yang berada di bawah warna hijau tua Bu. Oh, begitu ya, Pak. Ya Bu, sebelumnya D. Reza ini memiliki riwayat penyakit tertentu tidak ya Bu? Kalau riwayat penyakit sepertinya tidak ada, Pak. Lalu apakah ada dari anggota keluarga yang serumah memiliki riwayat penyakit tertentu? Alhamdulillah, Pak, saya, Ibu, dan juga Bapak serumah sehat-sehat semua. Oh begitu ya. Lalu apakah sampai umur 2 tahun Ibu memberikan ASI eksklusif kepada D. Reza?
Iya, Pak. Sampai umur 2 tahun saya memberikan ASI kepada Reza. Kalau begitu, Dek Reza sedang mengonsumsi obat-obatan nggak ya, Bu? Iya, Pak. Obat atau vitamin dari dokter. Karena kemarin sempat berobat kan ya, Pak. Soalnya Reza badannya panas. Oh iya, baik kalau seperti itu ya Bu. Jangan lupa untuk meminumkan obat ke Dek Reza sesuai dengan resep dokter dan dihabiskan ya Bu, supaya Dek Reza sakitnya cepat sembuh dulu. Lalu untuk memastikan apakah di perut Dek Reza terdapat pembekakan? Tidak ada, Pak. Perutnya baik-baik saja. Oh iya, saya juga sudah melihat dari fotonya ya, sepertinya tidak ada pembengkakan di perutnya. Jadi berdasarkan perhitungan status gizi, hasil Z-score D. Reza ini termasuk untuk kategori BB per U, nilainya itu minus 2,3, yang artinya D. Reza itu kekurangan gizi ringan sampai sedang. Sedangkan untuk kategori PB per U, hasilnya minus 2,4, artinya itu pertumbuhan tinggi D. Reza kurang optimal, Bu. Sedangkan untuk kategori BB per BB, sama dengan minus 1,8, yang artinya D. Reza ini masih tergolong normal, namun sudah menuju ke arah kurus, Bu. Begitu ya, Pak. Mendengar ini saya jadi khawatir, Pak. Karena saya juga sebenarnya menyadari kalau Reza terlihat kurus dan jadi lebih pendek dari teman-temannya, Pak. Oh, Ibu, kalau begitu tidak usah panik dulu ya, Bu, karena ini semua dapat diatasi dengan evaluasi pemberian makan serta pola asuh pada D. Reza. Apalagi untuk masalah tinggi badan. Mengingat puncak perkembangan pesat anak laki-laki itu ada pada masa pubertas, di mana nanti saat Dek Reza menginjak usia remaja, Bu. Insya Allah dengan pemberian pola makan Dek Reza yang baik dan mengoptimalkan pertumbuhannya. Syukurlah kalau begitu, Pak. Oh iya, kalau boleh saya tahu, siapa ya yang biasa masak-masakan di rumah dan menyuapi Dek Reza? Yang masak biasanya Mbak Anas, Pak, karena saya pergi bekerja sampai sore. Iya, Pak. Saya yang masak buat Ade Reja dan saya juga yang menyuapinya. Oh, kalau begitu biasanya Dek Reza sehari-harinya makan seperti apa ya, Mbak Ana? Kalau saat pagi, saya selalu memberikannya bubur yang dapat beli itu. Terus saya kasih susu. Terus siangnya saya beri nasi dan sayur bayam dan tempe, serta malamnya biasanya nasi sama ayam goreng. Oh, kalau gitu untuk ukuran seperti porsinya itu berapa ya kira-kira Mbak Anas? Bisa tolong dijelaskan? Biasanya satu centong semua sih, Pak. Terus kalau untuk bubur, beli satu mangkok kecil. Terus sendiri cuman satu centong bubur sama dikasih kuah kuning aja. Terus udah gitu nasi sama sayurnya juga satu centong. Terus tempenya juga satu potong. Satu potong yang sedang. Terus ayam goreng juga satu potong aja, Pak. Itu pun akhir-akhir ini Dereja jarang menghabiskannya. Oh, seperti itu ya Mbak. Baik, kalau untuk seperti camilan gitu biasanya di area tuh suka ngemil nggak ya? Seperti jajan-jajanan gitu mungkin? Paling dia suka makan biskuit 3 buah aja sih, Pak. Terus sama beli es krim, terus sama makan ciki yang ukurannya kecil. Oh, gitu ya. Kalau begitu, apakah Dek Reza ini memiliki riwayat penyakit alergi? Tidak ada sih, Pak. Oke, baik. Begitu ya. Ditunggu sebentar ya, Ibu. Ini setelah saya dihitung, asupan makanan Dek Reza ini memang kurang dan belum memenuhi kecukupan energi yang seharusnya. Serta makanannya pun kurang bergizi seimbang dan tidak beragam ya, Bu. Lantas seharusnya berapa agar anak saya asupannya tercukupi, Pak? Nah, untuk itu berdasarkan angka kecukupan gizi Indonesia tahun 2013, untuk anak-anak umur 2 sampai 3 tahun itu seharusnya mengonsumsi sekitar 1.125 kalori, Bu. Di mana pembagiannya itu untuk makan berat sebanyak 300 kalori dan untuk selingan atau camilannya itu 100 kalori.
Jadi bisa dibarengi makan beratnya 3 kali, selingannya juga 2 kali, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Lalu kira-kira untuk jenis makanannya itu seperti apa ya, Pak, contohnya? Oh, kalau itu sebenarnya makan apa saja boleh, Bu. Justru di umur seperti ini, Dek Reza ini mulai harus dikenalkan dengan makanan-makanan yang beragam, supaya terbiasa dan Dek Reza ini tidak pilih-pilih makanan nantinya. Namun, yang perlu diperhatikan ialah jumlah porsi dan harus seimbang. Harus terdapat sumber karbohidrat, protein, lemak, dan sumber serat dari sayur dan buah-buahan. Nah, sebaiknya itu makanannya itu dimasak sendiri, Bu, di rumah. Nah, ini terdapat leaflet ya, Bu, yang sudah saya kirimkan. Bisa dilihat di mana di dalamnya ada info mengenai tentang balita, sumber-sumber makanan bergizi, dan contoh menu makanan serta resepnya ya, Bu. Nah, untuk sebagai contoh kita lihat di sini untuk makan siang Dek Reza yang sudah saya resepkan, ada nasi 6 sendok makan sebagai sumber karbohidratnya, terus ada ayam saus teriyaki 1 potong sebagai sumber proteinnya, tumis wortel dan buncis sayur, dan buah melon untuk buah-buahannya. Nah, untuk menu makan siang ini, keesokan harinya misalkan bisa diganti, Bu, untuk menunya misalkan karbonya diganti menjadi kentang, atau proteinnya juga bisa diganti menjadi ikan, mau daging juga boleh, tempe tahu boleh. Nah, untuk sayurnya juga banyak jenis sayuran yang bisa diberikan untuk Dereza ini. Nah, jadi buahnya juga bisa banyak kan, Bu, buah-buahan yang bisa dicoba untuk Dereza. Seperti itu kira-kira ya Ibu Kiki dan Mbak Ana. Jadi Dek Reza ini juga nanti tidak bosan dengan terus-menerus menu yang sama. Namun Pak, cuman akhir-akhir ini kan Dereja kurang nafsu makannya ya. Nah, itu bagaimana ya caranya kira-kira agar Dereja ini menghabiskan makanannya? Bisa dicoba nanti Mbak pas memberi makan sambil mungkin Dek Rezanya main-mainan seperti game kayak puzzle-puzzle seperti itu, mobil-mobilan sambil dikasih makan. Atau bisa juga saat makan Dek Reza itu sambil nonton film kartun kesukaannya Mbak Anas. Nah, dapat juga nanti sepulang kerja, makan malamnya disuapi oleh ibu langsung ya. Mungkin Dek Reza bosan nih dengan Mbak Anas barangkali ingin disuapi langsung oleh ibunya. Tapi saya sepulang kerja tuh kadang suka udah capek dan tidak bersemangat, Pak. Baik ya Bu, saya juga paham betul apa yang dirasakan oleh Ibu Kiki. Saya juga pun merasa capek setelah pulang kerja seharian. Namun meskipun begitu, sebagai ibu yang bekerja, kita wajib tahu perkembangan anak kita dan memberikannya cukup perhatian, karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua ya Bu. Percayalah semua rasa capek kita akan hilang saat melihat anak kita tumbuh sehat, aktif, dan tersenyum lebar, apalagi nanti di masa depan, Dek Reza akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan insya Allah menjadi kebanggaan ibu dan keluarga. Baik, Pak. Terima kasih atas sarannya. Saya akan mencoba memulai memasak dengan Mbak Anas dan bisa lebih perhatian lagi kepada Reza. Nah, iya Bu, saya yakin dan percaya Ibu dapat melakukannya demi Dek Reza. Sudah banyak juga kok Bu contohnya ibu yang bekerja namun masih bisa mengurus anaknya dengan baik dan mengikuti perkembangan anaknya dengan baik. Nah, saya harap Ibu dapat menjadi salah satunya ya Bu. Mari kita bersama Bu dengan Mbak Anas, dengan suami Ibu nantinya mungkin untuk membuat tumbuh kembang Dek Reza menjadi optimal sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana kalau untuk minggu depan kita targetkan berat badan Dek Reza ini naik 800 sampai 1 kilo ya, Bu? Baik, Pak. Boleh. Nah, sepertinya sekian ya. Kalau untuk Ibu Kiki dan Mbak Anas, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, baik ya. Kalau begitu, apa yang bisa disimpulkan dari konseling ini, Ibu Kiki? Gini Pak, anak saya harus mulai dikenalkan dan diberikan makan yang beragam sehingga tidak bosan dengan menu yang itu-itu saja. Dalam makanannya yang harus diperhatikan adalah porsi dan harus seimbang. Harus terdapat sumber karbohidrat, protein, lemak, dan sumber
serat seperti sayur dan buah, dan sebaiknya dimasak sendiri. Target berat badan Dek Reza naik 800 gram hingga 1 kilo per minggunya. Oh, baik sekali ya Ibu, sepertinya Ibu sudah paham. Nah, lalu besok siang Dek Reza dikasih makan apa ya Mbak Anas? Nasi 6 sendok makan sebagai karbohidrat, ayam saus teriyaki 1 potong sebagai sumber protein, tumis wortel dan buncis sebagai sayur dan buah melon untuk buahnya. Semua itu dapat diganti dengan sumber makanan lain yang ada di leaflet. Nah, untuk porsi dan menu masakan serta resep juga sudah ada di leaflet. Oke, baik. Terima kasih sekali ya Mbak Anas. Dan Bu Kiki, bagaimana kita konsultasi lagi untuk minggu depan untuk lihat progresnya Dek Reza seperti apa? Apakah Ibu dan Mbak bersedia? Bisa Pak, saya bersedia. Oke, baik. Kalau begitu, kita sudah ada di akhir sesi konsultasi gizi ini ya Bu dan Mbak Anas. Tetap semangat demi tumbuh kembang optimal Dek Reza. Semoga intervensinya berjalan dengan lancar. Hubungi saya jika terdapat kendala atau ada yang ingin ditanyakan. Bisa via WhatsApp ya, Ibu Kiki dan Mbak Anas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama dengan senang hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.